Salam sejahtera, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di dalam waktu Mesbah Keluarga, Gereja Kehidupan Rohani, Jemaat Gedong. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita memasuki minggu yang pertama di bulan September di dalam anugerah Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus untuk kita boleh dimengertikan, dilembutkan hati kita, untuk boleh belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk waktu anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami bersama dengan anggota keluarga kami, pada saat ini boleh datang di hadirat Tuhan, berdoa bersama, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan juga saling menguatkan satu sama lain. Tolong hamba-Mu yang akan men-sharingkan kebenaran firman Tuhan, biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya memberikan tema kepada kita semua, hikmat lebih berharga dari harta kekayaan. Saudara, situasi hidup saat ini menciptakan dan memaksa kita untuk tetap bisa berusaha. Bertahan hidup dalam pengertian jangan menyerah, selalu bisa putar otak untuk terus berusaha, dan sebisa mungkin dapatkan uang sebanyak-banyaknya demi kelangsungan hidup keluarga kita. Maka tidak heran kita akan menemukan sahabat dan kenalan-kenalan kita yang saat ini beralih profesi secara drastis. Yang tadinya MC pernikahan, jadi berjualan buah online saat ini. Yang tadinya guru les, jadi jual makanan matang dan ditawarkan melalui media-media sosial. Yang tadinya tour guide, jadi penjual hand sanitizer dan masker. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang kita pastinya pernah temukan dalam kondisi seperti ini. Perubahan-perubahan itu terjadi sangat signifikan. Tentunya manusia dengan segala cara intinya untuk mendapatkan penghasilan sebisa mungkin dan sebanyak mungkin untuk tetap bisa bertahan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di sini tidak salah, saudara. Selama saudara menjalankannya dengan benar dan juga dalam pimpinan Tuhan. Namun sebenarnya apa yang terutama seharusnya manusia dapatkan dalam hidup ini? Saudara, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 13. 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kunjungan Ratu Negeri Syeba. Ketika Ratu Negeri Syeba mendengar kabar tentang Salomo, berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas, dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Syeba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini
yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmat-Mu. Terpujilah Tuhan Allah-Mu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga Ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka Ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan ratu negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dan Ofir, membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja. Dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Raja Salomo memberikan kepada ratu negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya selain apa yang telah diberikannya kepadanya, sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Nah, saudara-saudara, konteks kisah Alkitab tadi terjadi sekitar pada abad ke-6 sebelum Masehi. Pada masa itu belum ada kecanggihan jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun, saudara. Tidak ada telepon, tidak ada handphone, telegram, apalagi internet dan wifi, saudara. Media sosial juga tidak ada, apalagi lambe turah tidak ada, saudara. Setiap kabar yang beredar itu hanya berlangsung dari mulut ke mulut. Berita tentang Raja Salomo yang bijaksana, yang melayani Allah, yang berkuasa, terdengar dan sampai juga kepada ratu negeri Sheba di daerah Arab Selatan yang jaraknya sangat jauh, sekitar 1.900 km kurang lebih. Kira-kira dari Jakarta itu kalau ditarik garis lurus, Jakarta menuju Aceh atau Jakarta menuju Palu, saudara. Berita tentang Raja Salomo yang begitu bijaksana dan tentang Allah yang disembah oleh Salomo itu menarik perhatian Ratu Sheba. Tidak puas hanya mendengar berita tentang Raja Salomo yang bijaksana itu, maka ia berketetapan, ia sangat sekali pengen untuk datang berkunjung kepada Raja Salomo, untuk dapat melihat langsung dan menyaksikannya sendiri semua berita yang telah ia dengar itu. Waktu yang diperlukan untuk menempuh perjalanan sejauh 1.200 mil, 1.900 km kurang lebih, dicatat kurang lebih 60 hari perjalanan. Kira-kira hampir 2 bulan, saudara. Cukup lama, bahkan lama sekali, untuk bisa tiba sampai di kediaman kerajaan Salomo. Saudara, kita akan belajar pada hari ini, demi untuk memiliki hikmat itu, Ratu Sheba menempuh langkah-langkah yang luar biasa. Yang pertama, saudara, sambil kita belajar, sambil kita mengevaluasi diri kita. Ratu telah mendengar kabar tentang Raja Salomo yang berhubungan dengan Tuhan, maka langkah yang pertama yang diambil oleh ratu ini adalah ada kerinduan untuk mendengar hikmat. Ada kerinduan untuk mendengar hikmat. Informasi yang telah ia dengar itu sangat menarik perhatiannya sehingga ia mau datang berkunjung ke istana Raja Salomo dan hendak mengujinya sendiri dengan teka-teki. Ayat 1, ayat 2, saudara tadi kita baca bersama-sama ya. Pada masa itu Ratu Sheba juga dikenal karena kecantikannya, kekayaannya juga, dan kebesarannya yang sangat legendaris. Tampaknya Ratu Sheba sudah punya segalanya kalau masalah materi, saudara. Tetapi Ratu Sheba menyadari bahwa semua yang ia miliki belum berarti dan bernilai baginya. Ia belum merasa puas dengan apa yang telah ia peroleh dan yang telah dilakukannya sebagai seorang ratu. Karena itu hatinya sangat merindukan hikmat.
Apa yang didengarnya tentang Raja Salomo adalah suatu hal yang belum ia ketahui dan perbuat. Itu sangat menarik perhatian agar dia dapat memiliki. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, langkah yang kedua, kedatangannya dengan rela bayar harga. Ratu Syeba datang ke Yerusalem dengan pasukan yang besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dicatat oleh Alkitab, batu permata yang mahal-mahal, ayat 2, dan perjalanan dari Arab Selatan menuju Yerusalem dengan membawa rombongan unta untuk melintasi padang pasir sejauh 1.900 kilometer, harus ditempuhnya selama 2 bulan, dan dengan biaya yang besar. Kalau kita bisa bayangkan, mereka keluarkan, ratu ini keluarkan. Namun sekali lagi saudara, hal tersebut tidak menjadi masalah bagi Ratu Syeba untuk datang dan melihat sendiri segala kebijaksanaan Raja Salomo yang telah dia dengar. Dengan keingintahuan yang sangat tinggi dan kehausannya untuk mencari hikmat itu, Ratu rela dirinya menempuh perjalanan itu. Bagi Ratu Syeba, hikmat yang hendak dia miliki itu, dia peroleh itu, adalah sebuah kekayaan yang termahal bagi dirinya, yang tidak akan ada usaha dan pengorbanan yang sia-sia, saudara, untuk pencarian dan memperoleh hikmat itu. Maka dari itu, apapun dia akan habiskan untuk dapat hikmat itu. Yang ketiga, saudara, ratu ini juga haus belajar dari orang yang bijaksana. Sejumlah pertanyaan tentang kehidupan dan Tuhan telah disiapkan oleh Ratu Syeba supaya dapat ditanyakan langsung kepada Raja Salomo ketika dia bertemu. Dan kita tahu, bagi Raja Salomo tidak ada yang tersembunyi. Dia balas dengan jawaban yang penuh dengan hikmat, dengan pintar, dengan intelektual yang tinggi, dan sampai-sampai Ratu Syeba ini kagum, saudara, kepada Raja Salomo. Ratu ini mau belajar dari orang-orang yang paling bijaksana, khususnya Salomo pada masa itu, dan dia mau belajar tentang hikmat Tuhan yang dimiliki Salomo, dan dia tidak lelah untuk berhenti belajar. Terus dia belajar. Dan ratu berbahagia mendapatkan hikmat itu. Yang keempat, saudara, ratu berhasil melihat nyata akan hikmat itu. Bukan saja dia dengar, tetapi juga dia lihat dengan mata kepala sendiri. Selain mendengarkan semua perkataan hikmat, Ratu Syeba juga melihat tentang kehidupan Raja Salomo. Alkitab mencatat bagaimana cara pelayannya, cara duduk pegawainya, bagaimana cara mempersembahkan makanan, minuman, bahkan juga cara mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Dan Ratu Syeba benar-benar terpesona memperhatikan semua itu, dan ia bergembira. Sungguh suatu kehormatan bagi dirinya untuk bisa melihat sendiri hikmat yang ada dimiliki oleh Raja Salomo. Yang kelima, saudara, langkah yang diambil oleh Ratu Syeba, berbahagia karena mendapatkan hikmat. Ratu ini puas, saudara. Betapa menyenangkan hati ratu dapat melihat sendiri hikmat Salomo, bertemu, berbincang-bincang dengan Salomo, dan dia melihat semua yang ia dengar itu, walaupun hanya dalam beberapa waktu telah membuat ratu itu bergembira. Bahkan ratu itu mengatakan, berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Ratu Syeba merasakan kebahagiaan itu bila hidup dalam hikmat Tuhan yang dimiliki oleh Salomo. Yang keenam, saudara, Ratu Syeba bisa memuji Tuhan. Bisa memuji Tuhan. Apa yang dimiliki oleh Raja Salomo bukanlah pengetahuan manusia, saudara. Bahkan pula bukan kepintaran manusia, tetapi segala hal yang dipunyai oleh Salomo itu adalah berasal dari Tuhan. Allah telah memberikan hati yang penuh hikmat dan pengertian kepada Salomo, dan Salomo memulai masa pemerintahannya dengan iman dan kasihnya kepada Allah. Salomo telah berdoa, memohon hikmat, dan hati yang paham terhadap Allah, dan juga Allah berkenan dengan permohonannya itu, maka apa yang diminta Salomo Tuhan berikan, yaitu
hikmat itu sendiri, bahkan juga kekayaan dan kemuliaan. Maka dari itu, Ratu Syeba mengatakan, "Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu demikian, hingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel." Nama Tuhan dipuji oleh ratu ini. Dan yang terakhir, saudara, yang ketujuh, saudara, langkah yang diperbuat oleh ratu, dia bersyukur dan memuliakan Tuhan. Raja Salomo telah memberikan semua hikmat yang dikehendaki dan yang diminta oleh ratu. Bagi Ratu Syeba tidak ada seorang yang begitu bijaksana dan tidak ada Allah yang begitu terkenal seperti yang disembah oleh Raja Salomo pada saat itu. Dan sebelum kembali pulang, Ratu Syeba memberikan banyak hartanya yang dia sudah siapkan dari istananya untuk dipersembahkan kepada Salomo, dan Alkitab mencatat Salomo memakainya untuk membangun istana dan juga rumah Tuhan, bait suci Tuhan. Melimpahnya harta-harta yang diberikan kepada Salomo, tetap bagi Ratu Syeba dia menyadari tidak bisa menandingi hikmat dan pengertian yang baru dia perolehnya. Nah, saudara, menyenangkan bila kita melakukan perjalanan pencarian hikmat seperti yang Ratu Syeba lakukan. Kita patut bersyukur dan memuji Tuhan, sebab Ratu Syeba telah menunjukkan kepada kita betapa berharga dan mahalnya nilai dari hikmat itu. Hikmat itu lebih bernilai dari apapun juga, dan untuk mendapatkan hikmat itu, saudara, kita harus memiliki kerinduan untuk mendengar hikmat, mencari hikmat dan rela berkorban, mau belajar, melihat dan mengalami sendiri akan hikmat Tuhan, serta memperoleh kebahagiaan karena hikmat dan memuji Tuhan, serta bersyukur memuliakan Tuhan. Ratu Syeba layak menerima penghargaan. Dan ingat, saudara, dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus sendiri memuji Ratu dari selatan itu dengan semua langkah yang telah ditempuhnya untuk memperoleh hikmat. Dikatakan dalam Matius 12 ayat 42, pada waktu penghakiman, Ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga, sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan yang sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Tuhan Yesus juga ingat dan juga memuji ratu ini. Hidup pada zaman ini semuanya serba instan, saudara. Kita hidup dalam masyarakat yang tergesa-gesa, terburu-buru setiap hari. Bahkan manusia cenderung menginginkan segala sesuatu tanpa usaha dan akhirnya berkompromi juga dengan dosa. Menghadapi berbagai macam tantangan dan tekanan hidup yang begitu kompleks pada saat ini, apalagi dalam kondisi pandemik seperti ini, saudara, kita sangat memerlukan hikmat Tuhan supaya dapat menghadapi setiap persoalan itu dengan baik dan tidak menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Kita perlu cerdas secara intelektual, benar. Tetapi yang terlebih penting lagi, saudara, kita juga harus cerdas secara spiritual. Saat ini, saudara, sebagai bahan sharing dan diskusi dan juga obrolan kita dengan anggota keluarga dan saling mendoakan sebentar setelah renungan ini selesai. Yang pertama, saudara, mari kita renungkan, apakah kita telah berusaha untuk mengambil waktu khusus setiap hari untuk memperoleh hikmat dengan membaca firman Tuhan, berdoa, dan setia mendengar suara Tuhan sebelum membuat perencanaan dalam hidup. Jadi artinya, saudara, bagaimana dengan relasi saudara dengan Tuhan selama ini? Apakah masih ada semangat untuk mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan dengar suara Tuhan? Yang kedua, saudara, sebagai bahan sharing dan diskusi kita dengan anggota keluarga kita yang ada di kiri kanan saudara, apakah kita rela membayar harga dan berkorban, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, kepintaran, bahkan harta kita? Apakah rela kita persembahkan bagi pekerjaan? Jadi, Ratu Syeba yang kita tadi pelajari, dia rela bawa segala-galanya bagi Raja Salomo, seperti dia mau memberikan juga kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya saat ini? Apa yang pernah saudara korbankan, tanda petik saudara ya, untuk Tuhan? Biar ini menjadi perenungan kita. Tuhan dimuliakan,
Dan mari kita teruskan mesbah keluarga kita dengan sharing dan doa syafaat bersama dengan anggota keluarga kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati.